pariwisata mendatangkan harapan baru. Adanya lapangan pekerjaan, infrastruktur modern, ekonomi pun bergerak lebih cepat. Situasi ini membuat warga dan berbagai elemen masyarakat sipil menuntut perhatian pemerintah agar bersikap tegas sehingga pembangunan pariwisata di Labuan Bajo sungguh-sungguh memperhatikan aspek keberlanjutan. Fenomena yang menampakkan suatu ketimpangan akses sumber daya di tengah gegap gempita perkembangan kota yang dilabeli super premium itu. Hai Sobat Muda, di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah surga kecil bernama Labuan Bajo. Sebuah kota pelabuhan yang dulu sederhana, saat ini menjadi destinasi wisata premium. Tapi Sobat Muda, ini bukan tentang kisah liburan, melainkan Labuan Bajo yang memiliki sebuah dilema di balik gemerlapnya promosi pariwisata. Lantas apa yang membuat Labuan Bajo dilema? Mari kita simak tayangan reflektif ini. Labuan Bajo, sebuah surga kecil yang terletak di ujung barat Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebuah kota pelabuhan yang dulu sangatlah sederhana, saat ini sudah berubah menjadi destinasi wisata kelas premium dunia. Keindahan alamnya tak tertandingi. Pulau Komodo, Pulau Padar, Pulau Kelor, Pantai Pink, keindahan bawah laut, sunset yang memukau, semua seakan menjadi magnet bagi para wisatawan. Namun, di balik gemerlapnya promosi pariwisata, Labuan Bajo menyimpan sebuah dilema. Pembangunan hotel, resort, dermaga, hingga pengembangan kawasan pariwisata super prioritas berdampak langsung pada wajah dan jiwa Labuan Bajo. Pariwisata memang membuat ekonomi berputar. Hotel dan resort tumbuh di mana-mana. Bisnis pun hidup. Jalanan apalagi hot mix. Tapi ada yang terlupakan. Pariwisata memang menjanjikan perubahan. Dari desa nelayan yang sangat sunyi menjadi kota yang hingar-bingar, yang hidup dari siang hingga malam hari. Di satu sisi, pariwisata mendatangkan harapan baru. Adanya lapangan pekerjaan, infrastruktur modern, ekonomi pun bergerak lebih cepat. Tapi di sisi lain, warga lokal menghadapi kenyataan yang pahit. Alih fungsi lahan adat, kenaikan harga tanah dan bahan pokok, ancaman pada kelestarian ekosistem, termasuk ke Taman Nasional Komodo. Labuan Bajo menjadi sasaran empuk berbagai proyek pariwisata. Hotel berbintang dan restoran mewah dibangun di pesisir. Bahkan berjarak dekat dengan jajaran bangunan mewah itu, warga setempat harus berjibaku memperoleh kebutuhan dasar mereka.
yakni air bersih. Selain itu, melansir media online Forest.co, model pembangunan pariwisata di kota premium Labuan Bajo marak mengabaikan keseimbangan lingkungan dan praktik pembatasan akses bagi warga lokal, khususnya pantai dan kawasan pesisir. Situasi ini membuat warga dan berbagai elemen masyarakat sipil menuntut perhatian pemerintah agar bersikap tegas sehingga pembangunan pariwisata di Labuan Bajo sungguh-sungguh memperhatikan aspek keberlanjutan dan bisa bermanfaat bagi warga lokal. Lalu, apakah pembangunan ini untuk semua? Atau hanya untuk segelintir orang atau kelompok? Labuan Bajo tak hanya soal manusia, tapi juga rumah bagi ratusan spesies. Dilema ini bukan hanya soal Labuan Bajo. Ini adalah cerita tentang bagaimana Indonesia menghadapi tantangan besar, membangun tanpa melupakan akar, berkembang tanpa mengorbankan warisan. Dilema ini bukan milik Labuan Bajo saja. Ini adalah cerita banyak tempat, antara investasi dan berkelanjutan. Di mata dunia, Labuan Bajo adalah potongan surga. Laut biru jernih, pulau-pulau yang eksotis, dan rumah bagi komodo, hewan purba yang jadi ikon kebanggaan Indonesia. Tapi di balik citra yang sempurna, ada cerita yang jarang terdengar. Cerita tentang tanah, air, dan ruang hidup yang perlahan menjauh dari tangan masyarakatnya sendiri. Fenomena yang menampakkan suatu ketimpangan akses sumber daya di tengah gegap gempita perkembangan kota yang dilabeli super premium itu. Lalu buat siapa pembangunan ini? Ketika harga tanah melambung dan akses untuk warga mulai tergeser, alam pun mulai terancam. Berat memang pilihannya. Pariwisata mewah atau warisan budaya dan lingkungan? Labuan Bajo, surga yang sedang memilih jalannya. Untuk siapa dan sampai kapan? Di balik kemegahan itu, muncul pertanyaan. Apakah pertumbuhan ini adil untuk semua? Ingat, pembangunan bisa menumbuhkan ekonomi, tapi bisa juga memutus warisan budaya. Yang hilang bukan cuma ruang hidup, tapi juga nilai hidup. Alam di sini bukan komoditas, tapi identitas. Labuan Bajo, tempat di mana mimpi dan kenyataan bertemu. Mampukah harmoni tercipta sebelum terlambat? Labuan Bajo sedang berada di persimpangan jalan. Apakah kita akan membiarkan surga ini berubah menjadi cerita tentang hilangnya ruang dan makna? Atau kita akan memilih jalan pembangunan yang adil dan berkelanjutan? Pariwisata seharusnya membangun, bukan merampas. Suara warga harus ada dalam setiap keputusan pembangunan. Labuan Bajo tidak sedang menolak perubahan, tetapi Labuan Bajo butuh pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Ya, Kapten. Suara warga, Mantap. suara alam, jangan memang dikesampingkan. Mari jaga bersama sebelum terlambat. Jaga Labuan Bajo, jaga Indonesia untuk masa depan kita semua.